Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa tanggal 23 Maret tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita pada hari ini terangkat dari kitab Zakaria pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Demikian firman-Nya. Maka Tuhan akan menjadi raja di atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu Tuhan Raja atas segala raja. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam sapaan ini Nabi Zakaria menubuatkan akan datangnya hari kiamat, di mana Yerusalem menjadi pusat dari segala yang ada pada waktu itu. Kita sebagai Israel baru memahami nats itu dengan menggambarkan bahwa pusat dari segala sesuatu adalah gereja Tuhan. Pada waktu itu tidak ada lagi penguasa di muka bumi ini selain dari Allah itu sendiri. Jika sekarang ini kita masih berperang dengan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa serta penghulu-penghulu juga roh-roh jahat di udara, sebagaimana diutarakan Paulus di dalam surat kepada jemaat yang di Efesus. Pada waktu itu hanya Allah semata yang berkuasa, saudara-saudara. Segala sesuatu telah ditaklukkan ke bawah telapak kaki Allah oleh Mesiasnya. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya, sebagaimana dikatakan pengakuan iman orang Israel yang mengatakan bahwa Tuhan itu Esa. Tidak ada yang sama seperti Dia, tidak ada yang sebanding dengan Dia. Namanya satu-satunya yang akan disebut orang di dalam mulutnya untuk disembah hanyalah nama Allah semata. Tidak ada nama selain namanya yang akan disebut setiap orang. Bagi kita sekarang ini, nama yang satu itu adalah nama Yesus. Sebab Paulus telah mengatakan dalam surat kepada jemaat di Filipi, yaitu Filipi 2 ayat 10 sampai 11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tidak ada nama lain di bibir orang di waktu itu, saudara-saudara, selain dari nama Yesus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nama di dalam Alkitab menunjukkan kepada suatu karya. Sebagaimana juga disuarakan pepatah Melayu yang mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama menunjukkan kepada karya seseorang. Karya Tuhan Yesus adalah keselamatan. Tidak ada orang yang selamat di dunia ini dan juga di hari penghakiman selain karya Tuhan Yesus. Satu-satunya karya yang dibicarakan orang pada waktu hari penghakiman itu ialah keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib. Pada waktu itu, saudara-saudara, karya manusia dengan ibadah perbuatan baiknya tidak akan pernah dibicarakan. Hanya nama Yesus yang akan dibicarakan di sana. Di dalam Wahyu 19 ayat 16 dikatakan, saudara-saudara, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, itu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus, Dia adalah Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, di mana kekuasaannya meliputi seluruh bumi dan mengatasi semua yang diciptakannya.
Kekuasaannya tidak terbatas, saudara-saudara. Dia sanggup melakukan banyak perkara yang tidak dapat dilakukan oleh penguasa manapun di muka bumi ini. Oleh karena itu, sebuah pertanyaan yang perlu diajukan pada diri kita ialah, sudahkah karya Yesus di kayu salib itu menjadi milik kita secara pribadi? Sudahkah saudara dan saya mati bersama dengan Kristus? Sudahkah kita dikuburkan bersama dengan Kristus? Sudahkah saudara dan saya dibangkitkan bersama dengan Kristus? Sudahkah kita diberi tempat bersama dengan Kristus di surga? Akankah Kristus datang satu hari kelak dalam rangka menjemput saudara dan saya pada hari penghakiman kelak? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang seharusnya menjadi respon kita selaku orang percaya terhadap Yesus Kristus agar nantinya Yesus menjemput kita kelak dengan sukacita? Tidak lain adalah sujud di hadapannya. Jangan goyah terhadap goncangan apapun yang akan mendera kita di dalam perjalanan kehidupan ini, karena Dia adalah batu karang yang teguh, andalan semua orang yang menaruh harap dan percaya kepada keselamatan kekal pasti milik pribadi-pribadi yang selalu berserah dan mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini, Tuhan. Firman-Mu berkata dan mengingatkan kami bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Olehnya kami dipesankan jangan pernah beralih kepada ilah lain. Jangan pernah berpindah hati, tapi hanya kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman ini setiap para pendengar dimanapun berada beroleh kekuatan, beroleh kesehatan ketika mereka lemah dan sakit. Lebih ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar, karena tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa di surga yang baik dan penuh kasih, pada pagi hari ini hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, dan juga kepada istri yang juga adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka Bapa, berkati usaha dan pekerjaan mereka, anak mereka yang telah Engkau titipkan di tengah-tengah keluarga. Engkau berikan Tuhan menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas, serta beroleh kesehatan. Setiap jemaat yang sakit Tuhan, mari Engkau berikan kesembuhan, mari Engkau berikan sukacita. Hanya kepada hamba-Mu memohon dan mengadu. Begitu juga Bapa, hamba berdoa pada pagi hari ini kepada saudara-saudariku yang jauh dari hamba-Mu. Biarlah kasih Tuhan, kuasa Tuhan menyertai mereka, nyata di dalam hidup mereka. Olehnya Tuhan mereka beroleh sukacita dan damai dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, sebagaimana itu aku Mama Ella yang tidak henti-hentinya hamba berdoa. Mama Roma, Tuhan Yesus, Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Hamba tetap percaya, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Itu juga lah Tuhan saudara-saudariku dari keluarga tambunan dan tetangga, berkat-Mu kiranya nyata di dalam hidup mereka. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Kebalut bungkus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga hidup mereka selalu dalam kelemah lembutan melakukan setiap hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, pakai mereka menjadi alat-alat Tuhan, di mana nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terkhusus hamba berdoa Tuhan untuk anak Kristian yang akan masuk ke tingkat perguruan tinggi. Tuhan, apapun yang dia inginkan, apapun yang dia rindukan, campur tangan Engkau sehingga
hingga Tuhan kerinduannya nyata oleh kuasa Tuhan. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.